Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Perdagangan Luar Negeri ingin mempresentasikan tentang kondisi segmen pasar internasional dan globalisasi, membedakan pengembangan dan pemasaran produk. Di sini kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Miranti Agustina, ada Andena Noviati Nabila, ada Ana Oktaviani, dan Hoironisa Mustahul Jannah. Selanjutnya akan langsung ke pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Ana Oktaviani. Yang pertama ada penyaringan pasar dan penyaringan segmen. Penyaringan pasar itu adalah analisis dan penilaian pasar yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan sejumlah kecil pasar yang diinginkan dengan mengeliminasi pasar-pasar yang dianggap kurang menarik. Pemindaian lingkungan yang merupakan asal mula penyaringan pasar adalah prosedur yang mengharuskan perusahaan memindai dunia mengenai perubahan dalam kekuatan lingkungan yang memungkinkan mempengaruhinya. Ada 2 jenis prosedur penyaringan pasar. Yang pertama, itu ada penyaringan negara atau country screening, menggunakan negara sebagai unit relevan analisis. Yang kedua adalah yang disebut dengan penyaringan segmen. Penyaringan segmen ini berdasarkan analisis ada 5 penyaringan. Yang pertama ada penyaringan awal. Penyaringan awal ini yang pertama ada potensi kebutuhan dasar. Potensi kebutuhan dasar ini merupakan penyaringan awal berdasarkan potensi kebutuhan dasar. Yaitu karena jika tidak ada kebutuhan, maka tidak ada satupun pengorbanan usaha dan uang yang secara wajar akan memungkinkan perusahaan itu untuk memasarkan barang dan jasanya. Contohnya itu potensi kebutuhan dasar dari barang-barang tertentu tergantung pada kekuatan fisik, iklim, topografi, dan sumber daya alam. Lalu yang kedua ada perdagangan luar negeri. Jika sifat dari barang atau jasa itu sedemikian rupa sehingga potensi kebutuhan dasarnya yang pasti tidak dapat ditetapkan dengan segera, maka para analisis dapat belajar dari volume 2 International Trade Statistics Yearbook yang diterbitkan oleh United Nations. Dalam bukunya ini mengenai negara-negara mana saja yang mengekspor dan mengimpor produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan mereka beserta jumlah dolarnya. Lalu ada impor tidak sepenuhnya mengukur potensi pasar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan diantaranya pemasaran itu buruk, kurangnya transaksi mata uang asing, dan harga yang tinggi. Impor juga tidak bisa menjadi indikasi mengenai permintaan potensial bagi produk yang benar-benar baru. Lebih jauh lagi, data impor hanya menunjukkan bahwa pasar telah membeli produk tertentu dari luar negeri dan tidak ada jaminan bahwa hal tersebut terus melakukannya. Selanjutnya, kedua ada penyaringan kedua. Pada penyaringan kedua ini ada indikator pasar. Pada indikator pasar adalah data-data ekonomi yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur kekuatan relatif dari pasar di berbagai wilayah. Contohnya seperti di Amerika, Buying Power Index yaitu diterbitkan oleh Survey of Buying Power. Itu tujuan dari indeks ini adalah memungkinkan para pemasar untuk membandingkan daya beli relatif dari daerah dan kota-kota di Amerika Serikat. Yang kedua ada faktor pasar. Pada faktor pasar ini, indikator pasar hanya faktor pasar cenderung memiliki korelasi yang tinggi dengan permintaan pasar untuk suatu produk. Lebih lanjut, jika seorang analis yang bekerja untuk perusahaan multinasional mungkin dapat memperoleh faktor-faktor pasar yang dikembangkan oleh anak perusahaan yang sebanding, maka mentransfer hubungan ini ke negara yang sedang dikaji. Analis tersebut harus mengasumsi bahwa kondisi-kondisi dasar yang mempengaruhi permintaan adalah serupa di dalam pasar tersebut. Lalu ada analisis tren. Analisis tren ini tingkat pertumbuhan historis dari variabel ekonomi terkait atau impor suatu produk yang diketahui. Pertumbuhan di masa mendatang bisa diproyeksi dengan menggunakan analisis tren. Contohnya seperti tingkat pertumbuhan 5% jika ditambahkan setiap tahunnya akan menghasilkan 2 kali lipat dari nilai awalnya hanya dalam 15 tahun. Oleh karena itu, analisis tren didasarkan pada asumsi bahwa kondisi di masa lalu berdampak pada variabel terikat akan tetap konstan. Lalu ada analisis cluster. Pada analisis cluster ini, teknik statistik yang membagi objek ke dalam kelompok-kelompok sehingga objek dalam setiap kelompok serupa. Lalu yang terakhir ada pembauran berkala. Di pembauran berkala ini, manajer mungkin mengubah besarnya keterlibatan perusahaan sehingga sesuai dengan estimasi baru. Untungnya, bentuk-bentuk alternatif partisipasi di pasar memungkinkan perusahaan semakin terlibat dengan kenaikan yang tampak dalam investasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyaringan ketiga. Di penyaringan ketiga ini yang pertama ada hambatan masuk. Pembatas impor bisa berdampak positif atau negatif tergantung apakah manajer mempertimbangkan untuk mengekspor. Karena mungkin pemerintah di negara tujuannya untuk memiliki pembatasan konten lokal yang dianggap terlalu banyak jumlahnya bagi para investor yang berminat masuk. Selanjutnya ada hambatan pengiriman keuntungan. Pada saat tidak ada persyaratan yang memberatkan untuk masuk ke pasar sebuah negara masih mungkin dicoret dari daftar jika manajemen percaya ada kondisi yang menyebabkan sulitnya pengiriman uang hasil keuntungan yang diperoleh dari operasi di negara tersebut ke kantor pusat negara asal. Dan terakhir itu ada kestabilan kebijakan. Di sini pemimpin bisa datang dan pergi, tetapi jika kebijakan yang berdampak bagi bisnis tidak terlalu banyak berubah, perubahan politik ini mungkin tidak terlalu penting. Pada kenyataannya, jika seorang mengukur kestabilan politik berdasarkan perubahan kepemimpinan tertinggi, contohnya itu Amerika Serikat merupakan negara yang cenderung tidak stabil dibandingkan dengan banyak negara lain. Next. Selanjutnya itu ada penyaringan keempat. Dalam penyaringan keempat ini, berdasarkan kekuatan sosiokultural, maksudnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor sosiokultural sangatlah subjektif, dan kedua data sulit dikumpulkan. Nah, dalam penyaringan keempat ini, analisis harus percaya pada opini orang lain, kecuali ialah seorang ahli di negara tertentu. Penggunaan daftar komponen utama sosiokultural akan berfungsi sebagai pengingat dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan analis dalam penyaringan ini. Meskipun ada banyak kesulitan, ada kemungkinan bahwa imigran atau pelajar dari negara lain bisa digunakan untuk menjelaskan potensi masalah-masalah sosiokultural. Next. Yang terakhir itu ada penyaringan 5. Dalam penyaringan kelima ini menganalisis pasar berdasarkan elemen kekuatan kompetitif. Yang pertama itu ada jumlah ukuran dan kekuatan keuangan pesaing. Kedua, ada pangsa pasar mereka. Ketiga, ada strategi pemasaran mereka. Keempat, ada keefektifan yang terlihat dari program promosi mereka. Dan kelima, ada tingkat kualitas lini produk mereka. Keenam, ada sumber-sumber produksi mereka, yaitu produk impor ataupun lokal. Dan ketujuh, kebijakan harga mereka. Kedelapan, ada tingkat layanan purna jual mereka. Dan kesembilan, saluran distribusi mereka. Dan terakhir, ada cakupan pasar mereka. Next. Nah, di sini ada penyaringan segmen. Nah, dalam penyaringan segmen ini menggunakan segmen-segmen pasar sebagai dasar seleksi pasar. Next. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penyaringan segmen. Yang pertama ada dapat didefinisikan, yaitu maksudnya yaitu dapat mengidentifikasi dan mengukur segmen. Terus yang kedua ada besar, yaitu segmentasi pasar cukup besar untuk bisa melakukan usaha yang diperlukan untuk melayani segmen tersebut. Yang ketiga dapat dijangkau, maksudnya segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif dan dapat meraih target untuk promosi atau distribusi. Terus yang keempat ada dapat dilaksanakan, maksudnya actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang kelima ada dapat ditangkap, yaitu maksudnya segmen pasar yang kebutuhannya akan sesuatu benar-benar belum terpenuhi. Jadi dalam banyak kasus segmen-segmen pasar ini biasanya sudah terlayani. Next. Lanjut ada manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama ada pasar lebih mudah dibedakan. Dengan ini perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen atau produk yang dibuat pun dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Lalu ada pelayanan lebih baik.
yaitu dengan adanya manfaat segmentasi pasar juga memberikan pelayanan yang mengarah dan tepat kepada konsumen atau kepada pangsa pasarnya. Terus ada strategi pemasaran lebih terarah. Dengan melayani pasar yang sifatnya homogen ini, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix itu yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosinya dapat lebih terarah dan lebih tajam. Lalu ada menemukan peluang baru. Dengan adanya manfaat segmentasi ini, perusahaan itu akan lebih memiliki pemahaman atas segmen pasar yang baik. Tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluangnya sendiri, meski peluang yang ditemukan itu tidak selalu besar. Lanjut ada faktor penentu desain. Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen-segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut, dan desain yang dibuat pun lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Lalu ada melihat kompetitor dengan segmen yang sama, yaitu mengetahui siapa yang akan menjadi segmen bagi sebuah perusahaan tersebut. Yang terakhir ada evaluasi target dan rencana bisnis, yaitu melakukan evaluasi atas efektif atau tidaknya kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan selama beberapa periode tertentu. Next. Lanjut ada prosedur melakukan segmentasi pasar. Di sini ada beberapa prosedur. Yang pertama ada tahap survei, yaitu pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar ini untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. Terus yang kedua ada tahap analisis. Di tahap ini data yang mengandung variabel-variabel berkorelasi tinggi dibuang, kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Lalu ada tahap pembentukan, yaitu di tahap ini dibentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Next. Lanjut ada jenis-jenis segmentasi pasar. Di sini ada beberapa jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan segmentasi. Yaitu pada segmentasi ini pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Terus yang kedua ada segmentasi pasar berdasarkan demografi. Maksudnya pada segmentasi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Lalu berdasarkan psikografi, yaitu menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Lanjut ada sosial kultural. Sebagai dasar lebih lanjut untuk segmentasi pasar, segmentasi sosiokultural ini memiliki variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis atau budaya. Next. Ya, selanjutnya ada segmentasi pasar global hubungan secara ekstrim. Maksudnya itu adalah yang berdasarkan hubungan secara ekstrim merupakan bentuk efektif segmentasi bagi pengguna merek seperti tingkat penggunaan, tingkat kesadaran, dan loyalitas merek. Selanjutnya ada berdasarkan situasi pengguna, yaitu kecepatan untuk situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengonsumsi. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan produknya. Selanjutnya ada pasar berdasarkan benefit, yaitu adalah mengklasifikasikan pembeli sesuai dengan manfaat yang berbeda. Mereka cari dari produk yang merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Selanjutnya ada segmentasi hybrid, yaitu adalah dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Yang terakhir ada segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku, yaitu berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi dari pembeli terhadap suatu produk. Next. Nah, selanjutnya ada kompleksitas tambahan dari pemasar internasional, yaitu pasar internasional sangat berbeda karena ada banyak variasi dalam kekuatan lingkungan yang tidak bisa dikendalikan. Di sosial kultural, sumber dayanya, lingkungannya, ekonomi, hukum, keuangan, dan tenaga kerja sangat berbeda.
Selanjutnya ada tugas manajer pemasaran internasional adalah kompleks. Ia seringkali merencanakan dan mengendalikan beraneka ragam strategi pemasaran, bukan satu, dan kemudian mengkoordinasikan dan mengkombinasikan strategi-strategi itu ke dalam sebuah program pemasaran tunggal. Next. Nah, selanjutnya itu bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu adalah strategi penjualan atau promosi serta menentukan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Ada 7P. Selanjutnya. Nah, P pertama itu adalah produk, yaitu adalah produk ini merupakan kunci keberhasilan pemasaran dengan membuat barang atau jasa yang harus menjawab kebutuhan konsumen. Jadi suatu barang itu harus dituntut untuk memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk perusahaan lain. Selanjutnya ada price, yaitu penentuan harga ini perlu dipertimbangkan secara matang karena seringkali konsumen menggunakan harga sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli suatu barang maupun menggunakan jasa. Selanjutnya ada place, yaitu perusahaan dengan bisnis konvensional atau offline harus paham betul di mana lokasi yang strategis, setidaknya yang mudah dikunjungi oleh konsumen. Next. P selanjutnya itu adalah promosi. Promosi ini perusahaan ini harus melakukan mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif terhadap produk yang dijual. Selanjutnya P-nya proses, yaitu aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, P selanjutnya people atau orang juga termasuk dalam konsep 7P. Yang dimaksud orang di sini adalah bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. P terakhir adalah physical evidence, yaitu adalah bukti fisik. Nah, jadi bukti fisik ini semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.